Kalau gitu mungkin bisa minta tolong Mbak Raini untuk sampaikan ke teman-teman atau Mbak Liano untuk sampaikan ke teman-teman untuk ngeklik aja langsung. Ya. Ya. Oh ya, kalau misal lagi ngomong sama laupannya gitu ya, dimatiin aja, di mute supaya suaranya nggak apa kedengaran temen yang lain kan ya. Jadi kalau misal lagi ngomong itu dimatiin aja di mute. Nanti kalau Anda mau jawab pertanyaan atau mau tanya baru dinyalakan ya. Ya, ya. Bentar lagi sudah 2017 ya cepat ya. 3 hari lagi berarti ya. Sudah ada rencana kemana aja? Jaga akun. Hmm. Ini siapa aja nih? Saya absen dulu deh. Nama aslinya siapa ini? Mbak. Kalau Mbak Widya nama aslinya Mbak Widya kan ya. Kalau Mbak siapa ini? Mbak Rin Airin namanya siapa Mbak? Nama di mana? Di absennya. Halo? Halo? Mbak Herlina. Nah, kan ini ada dua call. Ya, ini masih ada 4 aja ini. Yang lain mana ini? Oh ya, nggak apa-apa. Yang pasti ini kelasnya sudah direkam, jadi kalau misal nggak bisa hadir, nggak masalah. Nanti bisa lihat rekamannya ya. Sambil gimana? Kita mau tunggu dulu atau langsung? Oke. Kalau gitu saya ambil minum dulu ya. Anda boleh baca-baca dulu modulnya. Semua sudah dapat modul kan ya? Tadi kayaknya ada yang nge-share ya di line ya. Oh ya udah. Bentar. Saya ada nggak ya? Bentar, bentar. Sebetulnya Pak Yahya ada itu. Anda bisa minta Pak Yahya itu. Pak Yahya. Oh, grup conversation ini. Oke, kalau gitu dimatiin dulu. Yang yang tadi apa? Yang saya share di mana? Di grup itu loh. Ini kan? Bener kan? Oh, tuh mana lagi? Tapi kayaknya lain ya itu ya modulnya. Oke, sudah belum? Sudah berapa?
Sudah berapa ini yang online nih? Mulai aja ya, biar tidak terlalu malam ya. Pokoknya kan direkam ini ya. Oke, jadi malam hari ini agendanya kita akan bahas modul satu. Semoga selesai ya materinya hari ini. Kita hari ini berarti sampai jam berapa ya? Malam ya? 3 jam ya hari ini ya? Benar nggak? Berarti 2 CP toh? 2 CP toh. 2 CP aja ya? Benar nggak? Oke. Sampai jam 10 ya Mbak ya? Oke. Terus habis ini ada pelajaran apa? Enggak Mbak, hari ini kita sampai jam 23.15 loh. 3 JP hari ini loh. Coba dilihat di jadwal, di kalender. Oke, semoga. Oh ya, nggak apa-apa, nyantai aja ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Ya, pokoknya ini saya rekam, jadi nanti yang nggak bisa ikut sampai tuntas bisa lihat rekaman. Oke, ekonomi ya. Kebetulan ini saya bidangnya ekonomi. Dulu saya S1-nya kan ekonomi ya, sarjana ekonomi, S2-nya sarjana teknik, S3-nya belum selesai. Eh, sarjana teknik ya, master ya, Master of Science. Eh, terus apa? Kayaknya sudah kenal kok ya, sudah saya ajar semua kan? Kecuali kecuali yang di Kaohsiung kali. Alah, ngarang. Oke, oke. Ekonomi, apa sih yang Anda apa bayangkan kalau mendengar kata ekonomi itu? Sama. Sama ya. Sebetulnya nggak cuma dengan kata ekonomi aja Anda pasti ingatnya duit ya. Enggak. Anda dengar sandal gitu aja ingatnya duit itu kan. Oke. Well, sebetulnya kalau kita ngomong ekonomi itu nggak cuman masalah duit sih, tapi masalah pengambilan keputusan di mana keputusan itu kita perlu ambil karena adanya keterbatasan sumber sumber daya gitu ya. Jadi karena sumbernya itu dikit, makanya kita harus mengambil keputusan yang paling apa bijak, yang paling ekonomis gitu kan. Karena kan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang terbatas itu. Ada nggak yang nggak terbatas? Nggak ada kan? Semuanya kan pasti ada terbatas. Waktu pun terbatas ya kan. Jadi kita harus bisa memutuskan mana yang eh, jadi kebutuhan kita itu kan tidak terbatas, namun sumbernya itu terbatas. Nah, kita akhirnya harus pintar-pintar memutuskan mana yang terbaik supaya kebutuhan kita tercukupi dengan sumber daya yang terbatas. Itu sebetulnya inti dari ekonomi. Jadi bukan masalah duit, tapi memang UUD ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. UUD balik lagi ke PPKN. Iya, betul. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Bedanya tahu ya, Mbak? Apa bedanya? Hmm. Kalau saya keinginan ya harus dipenuhi. Sudah ingin nggak dipenuhi, males. Oke, anyway, itu bukan pokoknya itu ya. Jadi memang betul beda. Nah, untuk kelas 12 ini Anda akan ada empat bab. Yang pertama mengenai perusahaan dagang, lalu nanti kita masuk ke siklus akuntansi.
Jadi nanti kalau teman-teman di sini yang mau ngelanjutin akuntansi, ya kan, ada tuh kan jurusan akuntansi. Nah ini dasarnya Anda harus menguasai. Terus habis itu bab ketiga kita akan membahas manajemen dan badan usaha. Nah ini kalau ini untuk yang ingin melanjutkan nanti kuliahnya manajemen ini juga penting. Ini dipelajari. Dulu saya belajar ini mengenai unsurnya, fungsi, prinsip manajemen karena dulu saya jurusannya manajemen. Lalu yang keempat bab mengenai koperasi, koperasi sekolah dan kewirausahaan. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai perusahaan dagang. Di sini saya mau tanya, ada nggak yang cita-citanya jadi TKI terus? Enggak ya. Terus apa cita-citanya? Pengen jadi apa? Nah, jadi apa alias? Ya, oke. Oke, jadi pengen jadi laupan. Nah, kalau kita bicara laupan itu kan identik dengan bos ya, punya usaha sendiri kan ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong punya usaha sendiri berarti kita punya perusahaan gitu kan. Nah, oke. Nah, ini kalau Anda yang punya impian punya perusahaan, ini malam hari ini Anda harus fokus dengarkan baik-baik. Karena ini bisa menjadi bekal Anda untuk nanti ke depannya gimana caranya Anda eh, menjalankan perusahaan. Oke. Nah, tadi kan sudah saya bagikan mengenai apa? Bahan diskusi kan ya. Ada 5 hal. Sebetulnya malam hari ini kita akan bahas 5 hal ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai 3 macam atau 3 jenis perusahaan. Jadi tadi yang pingin jadi laupan itu ya punya perusahaan, ternyata perusahaan itu ada jenis-jenisnya ya. Sebelum saya jawab nih, ada yang mau menjawab nggak? Maksudnya ada yang tahu nggak jawabannya itu? Itu yang nggak kelihatan ya. Oke, pertanyaannya jelaskan 3 macam atau 3 jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya dan berikan contohnya. Mhm, mhm. Depannya M. Apa? Ya, manufacturing atau manufacture. Jadi ada 3 macam ya, ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur atau pabrik ya. Pabrik atau manufaktur. Nah, oh ya satu lagi sebelum saya lupa. Untuk yang aktif ya, yang bisa jawab, yang tanya gitu kan. Anda nanti ingat-ingat ya, Anda tulis sendiri poinnya. Jadi yang bisa jawab, yang bisa tanya, yang tanya gitu ya, atau yang mengungkapkan pendapat, Anda nanti catat sendiri poinnya. Ya pokoknya setiap Anda aktif, Anda kasih 1 poin gitu ya. Nah, satu ya, pokoknya Anda tanya 1 poin gitu ya. Nah, terus hmm, ya tadi Mbak yang jawab, Mbak siapa tadi? Nah, Mbak Nuri tadi jawab ya 3 macam itu, nah itu dapat 1 poin. Nah nanti di akhir apa? Di akhir Anda, oh ya nggak apa-apa, Anda pokoknya tulis sendiri. Tujuan saya sebetulnya supaya Anda aktif di kelas, nggak cuma diam aja. Takutnya kalau diam aja Anda ngantuk, karena kan kelas kita malam, hilang nanti. Ya, nah jadi dicatat sendiri ya, dicatat sendiri. Oke, nanti di akhir kelas silakan nanti Anda eh, nanti saya akan buatkan. Anda mau pakai grup lain atau mau bikin grup FB?
untuk update ini. Jadi nanti Anda tiap kelas nanti Anda misalnya Mbak Nuri gitu kan dapat 4 poin, nanti Anda tulis 4 poin. Iya, silahkan. Oh ya, boleh. Ya, oke, di line ya. Oke, sip. Oh ya. Ya, betul, boleh, boleh. Jadi kita pakai line aja ya, Mbak, supaya nggak itu ya, bikin grup lagi. Jadi nanti saya akan buatkan apa, apa, updatean di line, di grup line. Nanti Anda yang jawab, tulis aja namanya gitu kan, misalnya Mbak Lili gitu. Nama asli ya, Mbak Herlina, online satu, poinnya misalnya bisa jawab 5 kali, ya, berarti 5 poin gitu. Nanti di akhir semester saya akan hitung poinnya itu sebagai nilai partisipasi. Kan itu kita ada kolom khusus untuk nilai partisipasi. Jadi untuk yang aktif nanti dihitungnya di situ. Oke, jelas ya mengenai ini. Jadi tadi yang jawab ya, yang aktif Anda silahkan. Ah, oh gitu. Oke, gini aja deh. Oke, iya iya betul betul. Sekarang voting siapa yang mau Facebook? Berapa orang? Satu, terus dua, tiga. Oke, ada lagi nggak yang Facebook? Oke, nggak ada. Kalau Line, Line ada yang itu mau pakai Line? Oke, berarti pemenangnya Facebook. Oke, nanti untuk update-nya pakai Facebook aja. Oke. Ini ketua kelasnya ada nggak ini? Oh, nggak ada ya, nggak datang ya. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu Mbak ya untuk apa sampaikan ke ketua kelasnya. Karena kan saya nggak punya data siswanya. Oke, Kenai. Oke, pakai Facebook intinya seperti itu ya. Oke, eh, kita kembali lagi ke materi tadi. Ada 3 macam jenis perusahaan: perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, sekarang contohnya ya, contohnya ada yang bisa kasih contoh nggak untuk perusahaan apa jasa dulu? Siapa bisa jawab? Perusahaan jasa itu contohnya apa? Nah, reparasi TV ya, betul. Ya, apalagi apa Mbak? Oh, bengkel ya, bengkel betul, bengkel, bengkel. Oh. Hah? Gojek, oh ya bisa Gojek ya. Uber bisa, taksi ya. Oke, itu kalau jasa ya. Kalau perusahaan dagang, bisnis online bisa, toko kelontong bisa, pedagang kaki lima bisa, atau retailer kan ya. Ya, oke, berarti bisa semua ya. Oke. Terus yang terakhir untuk perusahaan manufaktur atau pabrik. Pabrik besi, pabrik rokok, pabrik roti gitu kan, pabrik HP dan lain sebagainya. Pabrik anak. Nah, itu Anda berarti sudah tahu ya. 3 macam perusahaan itu sudah tahu ya, sudah paham ya. Terus kita masuk ke bahan diskusi kedua ya.
Ingat-ingat loh, tadi Anda yang jawab poinnya dicatat sendiri. Nah, Anda ingat-ingat sendiri pokoknya. Nah, sudah nggak usah laporan sekarang, nanti Anda catat sendiri ya. Jujur tapi, ya kan, jangan bohong. Oke, nomor dua sekarang. Oke, apakah perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Karena apa? Karena mirip, hampir mirip ya. Dagang dan jasa itu hampir mirip. Nah, yang ditanyakan bedanya apa? Sebentar, satu-satu. Kalau rebutan saya nggak bisa dengar. Siapa dulu? Antri, antri, antri. Paitoy, paitoy. Antri, antri. Siapa? Ayo, giliran suruh antri nggak ada yang jawab. Ya, boleh, silakan. Hmm. Mm-mm. Terus kalau perusahaan, ya, oke, itu dari sisi pengertiannya ya, definisinya. Jadi kalau ya, bentar, sabar, 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 sabar. Oke, jadi kalau perusahaan jasa intinya apa, Mbak? Jualan jasa ya kan? Jual jasa. Kalau perusahaan dagang yang dijual ya barang dagangannya ya kan? Tanpa, oke, tanpa mengubah fungsinya. Jadi belinya Indomie, jualnya Indomie kan gitu. Ya kan? Oke, kalau misalnya gini, belinya Indomie, terus digodokin, dikasih sayur, dikasih endok, telur, itu apa? Perusahaan dagang atau bukan? Atau perusahaan jasa? Nah, Indomie spesial. Nah, kira-kira itu maksudnya apa itu? Kalau misalnya beli Indomie, ya, kulaan Indomie, dimasak, kasih telur, kasih sayur, ya toh, terus habis itu ada es teh, sambel, saus, ngeleh. Akhirnya nggak kelas, makan. Gitu. Wadah bikin mie, hilang semua dong ya. Nah, kalau itu apa? Ayo, jasa atau berarti intinya kan apa? Restoran ya. Kalau restoran itu termasuk jasa atau termasuk dagang? Apanya? Anunya. Jadi, nah kalau restoran sebetulnya memang agak susah ya untuk memasukkan kategori mana karena sebetulnya itu perpaduan kan ya. Jasa iya, dagang, tapi lebih cenderungnya malah ke jasa kan. Karena kalau kita lihat dari definisi perusahaan dagang itu kan beli apa, dijual apa gitu kan. Jadi nggak ada mengubah bentuk gitu kan. Tapi kalau kita ngomong restoran tuh kan belinya Indomie dimodifikasi ya kan, ditambahin macam-macam. Oke. Anyway, kita lanjutkan lagi perbedaan berikutnya. Ya, silakan. Mbak siapa? Namanya siapa dulu supaya kan tahu. Ya, Mbak siapa ini?
Loh, mosok. Anda kalau loh, kalau Anda kalau dagang nggak punya keterampilan dihapusi tuh ya. Bohongi ya kan? Oke, ya boleh deh. Tak tak benerin deh, kasihan. Tapi nyanyi dulu. Oke, pada intinya kalau kita bicara keterampilan dan modal, dua-duanya butuh, Mbak, ya kan? Perusahaan dagang pun ya butuh loh, ya Anda. Hmm, ya oke, malam. Silakan terus. Siapa yang jawab lanjutnya? Ya, Mbak Rini, silakan, Mbak. Mhm. Mhm. Oke. Saya tanya kalau gitu. Tadi dia jawab toko online kan? Tadi ya toh. Contoh perusahaan dagang apa toko online gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, toko online itu majangnya di mana? Ya, jadi kalau kita bicara tempat memajang itu nggak harus tempat memajang yang eh, istilahnya itu brick 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 store ya. BRICK store. Jadi brick store itu toko yang kelihatan nyata gitu kan. Tapi juga bisa jadi yang bentuknya online seperti itu. Ya. Tapi sekarang jasa pun kalau kita bicara butuh display nggak jasa? Butuh. Ya kan? Nyatanya kalau kita ke salon gitu kan, kalau kita ke salon kan kita lihat kan mereka pasang wig gitu, patung-patung gitu, foto-foto model itu sebetulnya kan, ya kan, itu sebetulnya untuk apa ya, menampilkan display kemampuan mereka gitu kan, atau enggak misalnya desainer desainer baju itu kan mereka nampilin apa, mendisplay baju-bajunya kan di showroomnya gitu kan. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa itu tidak tidak terlalu apa ya, banyak lah membutuhkan tempat untuk mendisplay, untuk menampilkan barang dagang, produk yang mereka hasilkan gitu ya. Oke, boleh. Yang kedua, yang ketiga, apa perbedaan lainnya? Dari itu oke, betul deh. Tapi kadang nggak juga loh. Kita beli beli barang kan nggak mungkin kita, misalnya kita ke 7-Eleven gitu ya. Kita boleh nggak buka minumannya dulu, kita coba dulu, terus kita bayar. Nggak boleh kan? Pasti kan after juga kan, after sale kan. Ya kan? Sama kan? Betulnya kan? Bener nggak? Jadi sebetulnya kalau kita lihat dua-duanya sama prinsipnya. Ya kita baru bisa merasakan produknya itu kalau sudah kita membayar, sudah kita melakukan transaksi baru kita bisa merasakan. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu perbedaan yang boleh lah. Perbedaan ketiga. Sekarang kita masuk ke perbedaan terkait dengan akun atau rekening. Jadi dalam istilah akun itu dalam terkait dengan pencatatan pembukuannya, keuangannya, ya. Jadi yang membedakan apa dan apa itu? Yang membedakan apa? Kalau di perusahaan jasa itu akunnya apa? Kalau di perusahaan dagang akunnya apa? Karena kan beda, kegiatannya beda,
pasti pencatatannya juga berbeda. Ada yang tahu akun-akun yang Anda jumpai di perusahaan jasa apa aja? Di perusahaan apa aja? Satu, akun pendapatan jasa. Betul, kalau di perusahaan dagang itu ada penjualan, apalagi ada potongan penjualan, betul. HPP, betul. Betul, ya. Heeh, potongan pembelian. Nah, itu akun-akun atau rekening-rekening yang ada di dalam pos perusahaan dagang, ya. Ada 9 totalnya. Nanti kita akan bahas lagi itu. Nah, kalau di perusahaan jasa itu ada pendapatan jasa, ada beban usaha. Sebetulnya kalau di perusahaan jasa, perusahaan dagang juga ada beban usaha, tapi kalau di perusahaan jasa lebih spesifik, namanya adalah beban usaha. Lalu ada laba usaha, ya. Nah, itu beberapa akun yang ada di perusahaan jasa. Jelas kalau di perusahaan jasa kan tidak ada retur penjualan. Anda bisa bayangkan kalau perusahaan jasa itu ada retur penjualan. Habis potong gitu kan, potong rambut ya. Terus agak petak gitu. Terus yang apa customer aku kok petak rambutku kayak gini gitu kan. Aku nggak minta kayak gini gitu kan. Ayo balikin rambutku gitu kan nggak bisa. Nah, kalau kalau perusahaan dagang kan bisa. Wah, ini cacat nih produknya nih, ya kan? Kadaluarsa, diretur, dikembalikan, bisa. Makanya di perusahaan dagang itu ada akun namanya retur penjualan. Ya, jadi karena ada itu tadi transaksi yang apa retur itu kan. Kalau di perusahaan jasa kan nggak mungkin ada retur, gimana mau retur gitu kan. Oke, itu dari rekening jelas beda. Oke, itu tadi eh, beberapa perbedaan ya antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Anda kalau suruh milih nih, kedepannya Anda pengen perusahaan dagang atau perusahaan jasa ini? Atau perusahaan manufaktur? Boleh Anda sharing alasannya apa? Oke, yang dagang alasannya apa? Yang jasa alasannya apa? Mungkin yang manufaktur juga ada alasannya apa? Boleh sharing? Silakan. Jualan es teh gitu ya. Ya, kalau misalnya customernya haus gitu ya, Anda jualin. Ya, bagus juga itu ya. Oke. Ya, oke. Boleh. Tapi ini menurut pendapat saya ya, sekarang itu susah kalau Anda mau buat perusahaan dagang. Ya, karena apa? Karena sekarang Anda saingannya dengan bisnis franchising. Anda tahu nggak bisnis franchising itu apa? Oke, bisnis franchising itu atau nama lainnya bisnis waralaba. Ya, waralaba. Nah, kalau kita bicara perusahaan dagang retailer ya, di Indonesia itu sudah dikepung dengan bisnis waralaba, Indomaret dan Alfamaret. Ya, ya kan? Jadi kalau sekarang Anda mau bersaing dengan mereka itu susah banget ya. Saingan Anda berat sekali. Alfamaret, saingan Anda Indomaret. Hmm? Tapi ya bukan Anda pesimis ya, tetap bolehlah Anda bersaing. Iya, saya yakin nanti kalau bengkel Anda itu
apa laku ya Mbak ya. Pasti nanti di sebelah bengkel Anda tiba-tiba ada Alfamaret, nanti sampingnya lagi ada Indomaret atau depannya. Ah, ya, ya pokoknya kalau ada satu lokasi yang strategis pasti mereka akan segera buka. Nah, kalau Anda punya toko gitu ya, Anda buka toko pasti kan, waduh, Anda kan Anda melihat gak semenjak kehadiran Indomaret, Alfamaret itu banyak toko-toko yang tradisional, ya toko kelontong yang tradisional itu tutup gulung tikar. Anda lihat nggak di tempat Anda? Ah, ah, iya betul. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat di Taiwan aja sekarang. Ada nggak toko-toko yang kelontong yang punya perorangan sekarang? Nggak ada ya. Jarang kan? Adanya 7-Eleven, Family Mart gitu kan. Nah, jadi kalau Anda ingin buka perusahaan dagang yang bentuknya retailer seperti itu, Anda harus lebih pintar daripada mereka supaya bisa survive. Saya mau cerita banyak mengenai ini tapi next time ya, lain kali, ya, lain kali. Oke. Oke, ternak burung kan? Oke, ternak burung. Yuk, siapa yang mau kasih jawaban? Ini termasuk perusahaan apa? Jasa, dagang atau manufaktur? Burungnya siapa? Oke. Ah, ah. Oke, ayo sebelum saya jawab, teman-teman ada yang berpendapat nggak kalau ternak burung itu jasa atau dagang atau manufaktur? Manufaktur. Karena apa? Hmm? Kalau manufaktur, ya pabrik itu identik dengan apa ya? Pengelolaannya itu menggunakan eh, mesin. Jadi menggunakan mesin, menggunakan teknik gitu loh. Apa ada unsur tekniknya gitu loh. Ya, jadi kalau manufaktur itu ada pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi menjadi barang jadi, nah itu loh. Ada prosesnya seperti itu. Kira-kira kalau peternakan gitu ya, itu seperti itu enggak? Di bahan mentah diolah lalu jadi barang jadi itu. Ada enggak unsurnya seperti itu? Di bahan mentah, bahan hmm. Oke, sebetulnya agak sulit ya, karena kan eh, tapi kalau saya melihat ini lebih ke jasa ya, peternakan jasa. Memang walaupun tidak bisa secara pasti kita kategorikan ke perusahaan jasa. Tapi kalau kita lihat dari rekeningnya, dari akunnya ke perusahaan jasa, Mbak. Ya, ke perusahaan jasa. Lihat dari akunnya. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Tadi terjawab ya Mbak mengenai burung itu? Oh ya, apa? Mm-mm. Oke, jadi gini, perusahaan itu kan dibagi macam-macam Mbak ya. Ada berdasarkan kegiatannya, ada yang berdasarkan badan hukumnya gitu kan.
Nah, kalau yang Mbak tanyakan itu perusahaan berdasarkan badan hukumnya, ya. Nah, kalau berdasarkan badan hukumnya itu perusahaan diberikan menjadi beberapa macam. Ada perusahaan perorangan, ada perusahaan firma, ada perusahaan CV, ada perusahaan PT gitu kan. Nah, macam-macam ya. Jadi kalau berdasarkan badan usahanya yang Mbak tadi tanyakan itu termasuk perusahaan perseroan. Jadi perseroan, perseroan pun dibedakan lagi, ada CV, ada firma gitu kan, ada PT gitu. Jadi kalau ada sekutu komanditer itu yang punya modal berarti ya, atau istilahnya sekutu apa? Sekutu pasif ya, sekutu pasif dan ada sekutu aktif artinya mereka yang aktif yang melakukan usaha itu yang mempunyai keterampilan. Nah, itu berdasarkan badan usahanya itu termasuk perusahaan tadi apa namanya perseroan. Nah, kalau berdasarkan kegiatan usahanya ya kita lihat dulu itu perusahaan apa gitu kan. Kalau pabrik pabrik tahu misalnya gitu kan. Masa pabrik tahu ya bisa jadi kan ya. Pabrik tahu berarti itu kita kategorikan sebagai perusahaan pabrik gitu kan. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu apa misalnya dealer mobil ya. Nah, berarti itu berdasarkan kegiatannya perusahaannya itu termasuk perusahaan apa? Kalau dealer mobil. Oh, enggak, berdasarkan kegiatannya loh ya, bukan berdasarkan badan usahanya. Ayo, kalau dealer mobil itu kan beli Toyota Avanza, jualnya Toyota Avanza atau perusahaan dagang kan ya. Belinya ini dari pabrik Toyota gitu kan, dari pabrik Toyota belinya Avanza. Jualnya ya Avanza kan gitu. Berarti itu perusahaan dagang kan. Nah, oke ya, jelas. Ada lagi pertanyaan nggak mengenai ini? Kalau mengenai jumlah itu tidak terbatas ya Mbak, tinggal kesepakatan dalam perusahaannya itu seperti apa gitu. Iya, betul. Iya, di CV ya, seperti itu. Oke, ya ada lagi pertanyaan. Yang tanya tadi dapat poin juga ya, diingat-ingat nanti Anda catat sendiri. Ya, oke. Lanjut sekarang ke bahan diskusi ketiga, ya kan? Jelaskan ciri perusahaan dagang. Jelaskan ciri-ciri dari Jelaskan ciri-ciri dari perusahaan dagang. Oke, jadi dapat untung. Sorry Mbak, nggak dengar kemeresak soalnya. Semut. Eh, itu garuk apa ya? Kayaknya kok garuk-garuk gitu ya. Ayo ya. Garuk apa ya? Oh ya. Oke. Iya kok sendu sendu sekali sih Bun. Lagi nggak sehat toh Mbak? Oh. Ini Mbak siapa ini? Mbak Rika. Oh, oke. Oh, Bunda ada nanti. Iya, silakan. Belum. Tiga, empat. Tiga dan empat. Ini angkatan empat kayaknya nggak banyak ya.
angkatan 5 ya? Kok angkatannya banyak sekali? Oh, oke. Ya. Opa Gangnam Style. Oh, setahu saya gini, ini angkatan 3, setahu saya. Oke, se- sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Setahu saya ini angkatan 3 dan 3, setahu sih angkatan 3, nggak tahu kalau saya ngajar angkatan 4 juga. Dan ada angkatan 5 juga ya. Oh, oh, itu. Berarti bancaan ya. Banyak kan bancaan, gitu. Tinggal nunggu, tinggal nunggu tumpengnya ya kan. Kalau banyak kan tinggal tunggu tumpengnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke pembahasan ketiga mengenai ciri perusahaan dagang. Oke, gampang. Tadi kita kan sudah bahas banyak mengenai. Ya, silahkan. Apa ciri yang pertama? Oke, betul. Jadi, sebentar sebelum dilanjutkan, sebelum ada yang jawab lagi, paham nggak tadi jawaban temennya? Paham nggak? Oke, pelan-pelan Mbak, jawabnya pelan-pelan ya. Di- Nah, oke. Penghasilan. Jadi intinya apa? Intinya apa? Oke, sebentar, sebentar. Ciri yang pertama intinya apa? Untungnya kalau jual barang gitu ya. Ya, ya dapat untung ya, dapat untungnya dari jualan barang. Itu kalau perusahaan dagang gitu kan. Kalau perusahaan jasa dapat untungnya kalau jualan jasa, jualan keterampilan. Asalkan jangan jualan tubuh ya. Jualan keterampilan, jualan jasa itu ya. Nah, itu bedanya. Terus ciri yang kedua. Oke, jadi artinya tahu nggak ini maksudnya? Artinya apa? Hmm. Ya jadi ya kulaannya sepatu ya jualnya sepatu. Oke, jelas ya. Teman-teman yang lain jelas? Yang lain jelas nggak? Jelas. Nah, oke, kesempatan yang belum jawab ya supaya dapat poin. Ada yang mau jawab nggak? Yuk, siapa? Ciri yang berikutnya, yang ketiga. Yang belum jawab boleh jawab. Tadi kita sudah bahas ini sebetulnya.
Ya, jadi intinya apa? Intinya apa? Ya, betul sekali. Ya. Jadi gini, yang intinya adalah perusahaan dagang itu punya rekening khusus. Ya tadi yang disebutkan itu, karena yang disebutkan tadi tidak akan Anda jumpai di perusahaan jasa. Ya, nggak mungkin di perusahaan jasa ada retur penjualan, itu nggak mungkin ada kan. Atau di perusahaan manufaktur juga nggak ada ya. Akun-akun yang tadi disebutkan. Jadi khusus, ya, khusus. Terus terakhir ciri yang keempat. Yuk, ya silakan Mbak. Bedanya apa yang cirinya, sorry. Oke. Jadi kalau di intinya kalau di perusahaan dagang itu ada dua macam beban usaha gitu kan. Nah, beban usaha itu yang pertama adalah terkait dengan pemasaran. Ya kan kalau kita mau jual atau dagang itu kan kita perlu biaya pemasaran kan supaya kita laku ya kan. Itu kita kategorikan sebagai apa? Beban pe beban apa? Kalau untuk marketing itu namanya beban apa? Beban marketing atau beban pemasaran. Terus ada juga yang kedua adalah beban administrasi umum. Jadi beban administrasi umum itu terkait langsung dengan yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan. Ya, misalnya buat bayar manajernya, buat bayar kasirnya gitu kan, buat bayar apa lagi? Pelayan tokonya gitu kan. Nah, itu kita kategorikan sebagai beban administrasi umum. Nah, itu tadi ada 4 ciri-ciri perusahaan dagang. Oke, masih ingat tadi apa yang pertama? Yang cepat. Pertama tadi apa? Ciri yang pertama apa tadi? Nah, penghasilan dari jual barang. Lalu yang kedua. Oke, yang kedua, tidak mengubah tidak mengubah bentuk atau fungsi barangnya kan. Yang ketiga, uh, mempunyai rekening khusus. Nah, sudah nggak usah dibaca itu. Pokoknya intinya ah, oke. Okay. Oke. Lalu yang keempat intinya adalah memiliki dua macam beban usaha, yaitu beban marketing dan beban administrasi umum. Ingat itu 4 ciri dari perusahaan dagang ya. Terus kita masuk ke pembahasan yang keempat. Jelaskan secara singkat 9 rekening atau 9 akun khusus yang dimiliki perusahaan dagang. Satu orang satu aja. Oke, pertanyaannya saya ulangi ya. Jadi tadi salah satu dari ciri perusahaan dagang itu kan punya rekening khusus tadi yang disebutkan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat, singkat saja ya, mengenai 9 akun atau 9 rekening khusus itu. Satu orang satu aja. Nah, yang pertama apa, Mbak? Yang pada perusahaan dagang yang pertama, oke,
Boleh, boleh. Beban angkut pembelian. Ya, sambil dilihat modulnya ya. Oke, satu-satu dulu. Pembelian dulu ya. Ya, dijelaskan, Mbak. Kan pertanyaannya jelas kan, bukan sebutkan. Jadi kalau di enggak pembelian dulu coba. Siapa yang mau menjelaskan rekening pembelian? Ya, silakan. Loh, pembelian ke penjualan. Pembelian dulu, penjualannya nanti ya. Kan kalau Anda mau buka perusahaan dagang kan mesti beli dulu, kulaan dulu kan. Bener nggak? Ngerti kan jual, ya kan? Sebelum Anda jual, Anda harus beli dulu, ya kan? Nah, yang pertama adalah rekening pembelian atau akun pembelian. Atau bahasa Inggrisnya adalah purchasing. Ya, purchasing itu artinya pembelian. Silakan Mbak dijelaskan untuk Nah, oke. Jadi untuk pembelian itu akun pembelian itu digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan beli barang, kulaan barang gitu kan ya. Nah, itu ada dua macam ya kan. Ada kalau belinya tunai ya kan, dan ada juga kalau belinya kredit. Anda kalau punya perusahaan dagang, Anda mau kulaan, Anda pilih beli tunai atau beli kredit. Nah, kalau misalnya tadi yang punya perusahaan dagang tadi Mbak siapa tuh? Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, gini-gini. Saya tahu alasannya. Eh, saya haus. Saya minum dulu berarti. Oke, saya offline dulu sebentar. Saya ambil minum ya. Sambil saya ambil minum, Anda baca dulu modul halaman 7 ya. Oke, saya off dulu sebentar. Anda baca modul halaman 7, oke? Oke, kalau modul yang satunya mungkin 14. Ya, oke, saya ambil minum dulu sebentar sambil Anda baca-baca dulu ya. Ada 9 akun.